kami dari kelompok 8 akan berpresentasi tentang makalah sikap pembaca nyaring yang beranggotakan 1. Mahastia Andi Sanjaya, 2. Lina Agustina Ramayanti, NIM 1921100050. Di sini kelompok kami akan membahas tentang sikap membaca nyaring, yaitu ada 4 per bab. Pengertian tentang membaca nyaring. Yang kedua yaitu membentuk sikap membaca nyaring. Yang ketiga, sikap membaca teknik. Dan yang keempat, sikap membaca indah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian membaca nyaring. Jadi, pengertian membaca nyaring yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru atau murid ataupun pembaca yang bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi yang telah ditentukan pikiran dan perasaan seseorang kepada pengarang. Orang yang membaca nyaring pertama-tama haruslah mengerti makna serta perasaan yang mengandung dalam bahan bacaan dan mempelajari keterampilan-keterampilan penafsiran atau lambang-lambang tertulis sehingga penyusunan kata-katanya serta penekanan sesuai dengan ujaran pembicara yang hidup. Membaca nyaring juga yang baik menuntut agar si pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia harus melihat bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para pendengar. Dalam artian lain, membaca nyaring juga adalah sebuah pendekatan yang dapat memutuskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minatnya. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan dalam membaca nyaring, sang guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya tentang memahami dalam sikap membaca nyaring yang terhadap pikiran atau perasaan pendengar yang diekspresikan oleh si pembaca. Memang tanggapan tersebut hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi, sehingga membaca nyaring membutuhkan keterampilan yang serba rumit, kompleks untuk seluk-beluknya. Membaca nyaring juga pada hakikatnya merupakan suatu masalah atau lisan atau oral matter. Oleh karena itu kita harus maka khusus dalam pengajaran bahasa asing dan aktivitas nyaring lebih dekat ditunjukkan ucapannya. Menurut Crow and Mountain menjelaskan bahwa membaca nyaring hendaknya mempunyai tujuan tertentu atau tidak menggunakan format Robin. Yang dimaksud, setiap mahasiswa secara random mendapat giliran atau membaca nyaring satu paragraf. Yang kemudian menurut Rubin menjelaskan bahwa membaca nyaring kegiatan yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan bahasa siswa memerlukan untuk membaca nyaring. Menurut Harris dan Sipai mengatakan bahwa membaca bersuara mengontribusikan seluruh perkembangan anal dan banyak cara. Menurut Rothlein dan Mainbeth mengemukakan bahwa membaca nyaring untuk anak-anak merupakan kegiatan yang berharga yang bisa meningkatkan keterampilan menyimak, menulis, dan membantu perkembangan anak-anak untuk mencintai buku dan membaca buku sepanjang hidupnya. Cox membaca nyaring untuk anak-anak dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting karena menyimak, berbicara, dan menulis sangat bermanfaat, dan pentingnya membaca nyaring
untuk memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif dan memperkaya kosakata pada siswa. Contoh daftar keterampilan yang ditentukan dalam membaca nyaring: mempergunakan ucapan yang tepat, mempergunakan frase dan yang tepat, mempergunakan intonasi suara, memiliki perawakan yang sikap baik, serta menguasai tanda-tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kedua yaitu membentuk sikap membaca nyaring. Sikap membaca nyaring merupakan bagian dalam kegiatan membaca dalam menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dapat menangkap dan memahami informasi yang disampaikan penulis. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring yaitu ada 6. Antara lain menggunakan ucapan yang tepat, yaitu bagaimana cara mengungkapkan ucapan yang tepat sesuai dengan bacaannya. Selanjutnya menggunakan frase yang tepat. Yang ketiga menggunakan intonasi suara yang wajar, yaitu dengan cara menyerukan suara dengan intonasi bacaan yang sudah ada dalam teks. Menguasai tanda baca, membaca dengan tidak terbata-bata. Yang selanjutnya membaca dengan penuh perasaan ekspresif. Dan yang terakhir mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Mahestia Andi. Terima kasih.